Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Rosiana, biasa dipanggil Bidan Oci. Saya akan membuat video tentang anamnesis kejang pada neonatus untuk praktek profesi kebidanan stage 6. Mari kita lihat teman-teman. Sebelum mulai videonya, saya akan menjelaskan prolog tentang kejang neonatus. Praktik klinik profesi stage 6 yang akan kita buat adalah kejang anamnesis pada kejang neonatus untuk bayi Nyonya D yang kondisi bayi lahir pada kurang bulan. Kejang neonatus sendiri adalah perubahan paroksimal yang terjadi pada bayi 0-28 hari karena perubahan neurologik pasien atau bayi dari normal menjadi perubahan sensorik dan motorik menjadi perubahan satu sistem autoimun saraf yang bisa menyebabkan bayi kejang. Biasanya bayi kejang terdapat beberapa faktor. Nah, beberapa faktor yang akan terjadi pada bayi kejang, etiologi dan penyebabnya kita akan bahas di video ini. Kita lihat teman-teman. Teman-teman, sebelum kita melakukan tindakan, kita akan melakukan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD untuk pencegahan infeksi terhadap pasien, klien yang akan kita tangani. Kita mulai teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keadaannya tadi Bu? Normal suhunya 36. Bentar ya mbaknya ya. Oke, 36,9. Ya, gimana Ibu? Sebelum kita melakukan anamnesis kejang pada neonatus, kita akan melakukan pengecekan kelengkapan alat pemeriksaan fisik pada neonatus, yaitu ada beberapa yang harus kita siapkan. Pertama ada stetoskop, kedua ada termometer digital, ketiga ada Medline untuk mengukur lingkar kepala, ada pengukur panjang badan, dan ada timbangan bayi. Dan kita lakukan di tempat bidang yang datar serta hangat. Ya, mari kita mulai teman-teman. Silakan dulu Mbak. Iya, Bu. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan saya Bidan Rosiana, biasa dipanggil dengan Bidan Oci. Saya berbicara dengan Bu siapa? Saya dengan Dinda, Ibu. Oh, Bu Dinda. Ini mbaknya? Lira. Oke. Ada yang bisa saya bantu? Di mana Bu Dinda? Iya, jadi tadi anak saya tuh di rumah sempat kejang gitu, Bu. Kayak tangannya, kakinya kaku gitu, Bu. Terus matanya naik-naik ke atas, ngeliat ke atas gitu. Itu kenapa ya, Bu? Tapi nggak lama sih, cuma beberapa detik aja. Ya. Usianya berapa hari Saya ya? masih 25 hari sih, Bu. Saya baru lahiran kemarin tanggal 2 September di rumah sakit prematur anaknya. Soalnya kan saya waktu itu hamilnya baru 34-35 minggu lah pas lahiran. Tapi ya alhamdulillahnya nggak ada kendala apa-apa, jadi bisa pulang sama saya baik-baik aja. Tapi tiba-tiba kayak gitu, kenapa ya Bu ya? Berarti kita lakukan dulu pemeriksaan fisik, kita timbang berat bayinya, terus kita cek gerakan refleks pada melakukan pemeriksaan fisik Bu Dinda, pengecekan timbangan dan lain-lain. Kita melakukan inform konsen, persetujuan tindakan secara prosedural ya. Karena suaminya nggak ada, Mbak Rira sebagai adik tanda tangan untuk persetujuan tindakan juga ya. Silakan Mbak. Silakan. Ya, nanti minta nomor induk kependudukannya ya. Mbak Rira silakan. Terima kasih. Ya, mari kita mulai ya. Silakan Bu Dinda. Boleh ya, kita lakukan penimbangan dulu. Dikurangin 1 on ya. Oh, dirinya cuma naik 1 on ya, 2,5 kilo. Lahir berapa? Lahirnya cuma 2,4, kan saya prematur. Ya, berarti cuma naik 1 on ya. Oke, kita lakukan pengecekan suhu.
Suhunya normal ya, 36. Kita ukur panjangnya dulu. Panjang lahirnya berapa Bu Dinda? Panjang lahirnya cuma 45, 46 gitu. Panjangnya masih sama ya, 46 cm. Oke. Kita cek lingkar kepalanya. Lingkar kepalanya 24. Nafasnya juga bagus, nggak ngokrok gitu ya. Iya. Coba kita cek refleksnya, gitu ya. Tapi bagus sih refleksnya juga ya Bu ya. Kejangnya baru ini aja, sebelumnya belum pernah. Belum pernah Ibu, makanya tadi saya langsung sini ya, mau adik saya. Kalau dari hasil pemeriksaan semuanya normal suhunya, pengukuran berat badannya ada kenaikan 1 ons. Mari kita anamnesis penyebab kejangnya dari mana ya Bu Dinda ya. Oke, silakan duduk kembali ya Mbak Dinda. Tadi sudah kita lakukan pemeriksaan fisik pada bayinya Bu Dinda ya. Bu Dinda dan Mbak Lira juga tadi sama-sama kita lihat secara seksama kalau dari pemeriksaan fisik hasil secara keseluruhannya normal. Karena dari mulai lahir sampai sekarang usianya sudah 25 hari baru mengalami kejang saat ini. Ya, mari kita sama-sama belajar, menggali, menganamnesa apa sih penyebab kejang pada bayinya Bu Dinda. Jadi kita sama-sama mengedukasi, kira-kira penyebabnya dari mana. Nah, kejang pada neonatus itu biasanya terjadi dari 100 kejadian angka bayi hanya 1-2%. Nah, kalau 1-2% berarti kalau dari beberapa angka kejadian kelahiran 100 orang berarti hanya 1-2 orang bayi yang mengalami kejang pada neonatus. Kejang pada neonatus adalah perubahan secara paroksimal dari fungsi neurologik seperti perubahan perilaku, sensorik, anggota gerak, dan fungsi otonom sistem saraf pada bayi 0-28 hari. Faktornya apa? Beberapa penyebabnya yaitu biasanya ada faktor keturunan genetika. Yang kedua, faktor ibu kelahiran prematur. Yang ketiga, faktor bayi dan ibunya terinfeksi dengan virus seperti tokso, rubella, atau sejenisnya. Yang keempat adalah faktor trauma persalinan, partus lama, partus macet, atau ketuban pecah dini. Secara etiologi atau secara faktor penyebab, trauma dan infeksi pada bayi termasuk salah satu pencetus terjadinya kejang pada bayi. Nah, biasanya bayi yang kejang itu dapat terjadi kejang berulang Bu Dinda. Misalnya, hari ini bayi itu kejang, mungkin 7 hari ke depan akan terjadi kejang lagi pada bayi. Nah, solusinya apa? Kami sebagai bidan hanya bisa memberikan edukasi, preventif, pencegahan, dan bagaimana trik kalau misalnya terdapat bayi kejang di rumah. Tapi sebaiknya kalau terjadi kejang berulang, Bu Dinda dan Mbak Lira konsul ke dokter spesialis anak di rumah sakit. Karena pada bayi prematur, mereka ada penghitungan beda dengan bayi normal. Penghitungan apa? Penghitungan perkembangan DDST atau Denver Test. Perkembangan bayi neonatus pada bayi yang prematur atau bayi cukup bulan. Nanti dinilai itu Mbak Dinda. Ada daftar tilik untuk penilaiannya dan ada lembar checklistnya seperti itu ya. Nah, sebelum tadi kita gali lebih jauh, kalau dari faktor keturunan dari Mbak Lira nih, kakaknya kan suaminya dari Bu Dinda. Nah, dari Bu Dindanya, dari keluarga faktor Bu Dindanya ke atas atau ke adiknya ada nggak yang punya kejang atau riwayat entah itu kejang demam atau kejang pada bayi, ada nggak Bu Dinda? Belum ada sih Bu. Belum ada ya? Belum ada Bu Bidan. Oke, kalau belum ada, kalau dari faktor yang tadi saya sebutkan, ada infeksi tokso, melihara ini nggak? Kucing, binatang unggas, burung, kelinci, ayam, melihara nggak? Di rumah ada 1 kucing sih. Sudah divaksin? Alhamdulillah udah. Oke.
dia di dalam satu kandang atau tinggal berkerumun dengan anggota keluarga? Dikandangin, Oh, di ada kandang. kandangnya. Oke, berarti sebenarnya steril ya Iya. kucingnya ya. Terus pada kondisi bayi kejang, tadi kan durasinya katanya hanya beberapa detik. Itu kondisinya dalam kondisi kehilangan suhu tubuh atau dalam kondisi sesudah mandi yang kita sebut dengan hipotermi, atau dalam kondisi suhu normal ruangan tiba-tiba terjadi kejang. Suhu normal sih Bu Bidan. Oh, suhu normal ruangan tiba-tiba kejang. Heeh. Biasanya sering diajak ngobrol nggak bayinya? Sering sih, tapi Lebih gini, kadang ada bayi kan kita suka amati pergerakannya. Kalau dia lagi tidur, oke tidur. Kan kalau kita lagi sama posisi bayi kita susuin, kita berikan ASI, kan ada ace to ace, kita melihat bayi kita ada skin to skin menempel di dada ibunya. Nah, dalam kondisi seperti itu ketika menyusui ASI ya, berarti kita melihat kondisi si bayinya, kita ajak ngobrol, kita sentuh, kita lihat. Itu selama Mbak Dinda menyusui kurang lebih 25 hari terjadi nggak namanya kejang? enggak. Baru hari ini doang Iya. ya. Berarti poin yang kedua, kejangnya berarti baru kali ini dan tidak ada bakat dari faktor keturunan. Iya. Kejang pun ada 4 klasifikasinya. Ada kejang subtle, ada kejang tonik, ada kejang mioklonik, ada kejang klonik subtitel. Nah, itu biasanya diklasifikasikan dari si pasiennya, bayinya, seperti apa kejangnya. Tapi dari yang Mbak Dinda sebutkan, berarti kejang yang terjadi pada bayi Mbak Dinda itu kejang mioklonik. Nah, setiap kejang itu ada subdivisinya. Kejang subtle itu biasanya dia hanya satu anggota gerak. Contoh, hanya matanya. Nah, kalau kejang tonik, pada tonus ototnya. Nah, kejang klonik, dia lebih ke area pusar, area bawah. Kalau kejang mioklonik, matanya agak bergerak dan respon semua badannya seperti rakas menggenggam atau moro. Nah, kalau yang dari diceritakan oleh Bu Dinda dengan semua kronologisnya, berarti si Dede kejang mioklonik. Nah, kejang mioklonik biasanya terjadi pada bayi neonatus di bawah 28 hari. Nah, salah satu faktor kalau tidak dari faktor keturunan lain, bisa jadi dari faktor prematuritas tadi. Nah, kalau dari faktor prematuritas atau disebut dengan umur kehamilan juga mempengaruhi. Kenapa? Berat badan bayinya, kebutuhan akan asupan gizinya, itu penting. Nah, kalau bayi yang cukup bulan, otomatis paru-paru dan jantungnya sudah matang, sudah siap untuk dilahirkan. Otomatis kadar kecukupan oksigen pada bayi yang cukup bulan berbeda dengan bayi prematur. Kalau bayi prematur, kenapa harus kita sering ajak ngobrol? Kenapa harus kita amati perkembangannya? Kenapa kita harus kita lihat nih ketika menyusui disendawakan atau posisinya tersedak atau enggak? Karena sistem imun, jantung dan parunya belum matang. Lebih beresiko dengan bayi yang cukup bulan. Resikonya apa? Resiko hipotermi, resiko infeksi, lebih beresiko kepada bayi prematur. Apalagi kondisi bayi Bu Dinda masih 34-35 minggu. Jadi saran saya, ketika bayi mau terjadi kejang, solusinya gimana? Pertama, kita hangatkan tubuhnya dengan skin to skin. Yang kedua, kita amati pergerakan bola matanya. Kalau terjadi kejang pada tonus otot atau beberapa bagian sarafnya, kita posisinya kita sambil luruskan. Kalau dia menggenggam, kita luruskan. Terus kita hangatkan di posisi dada kita. Nah, posisi tangan kita harapkan supaya bayi tetap komunikatif dan tidak tersedak, supaya tidak kekurangan kadar oksigen. Tindakan selanjutnya, kalau terjadi kejang berulang, sebaiknya konsultasi kepada dokter spesialis anak. Spesifikasi apakah kejang neonatus pada bayi Bu Dinda? Mungkin edukasi yang saya berikan cukup. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mbak Lira sama Bu Dinda? Enggak, ya sih Bu, sudah paham, alhamdulillah. Berarti kalau misalnya nanti terjadi kejang pada bayi perkembangan prematur dengan yang cukup bulan, Bu Dinda jangan kaget. Kalau lebih dalam 1 bulan atau dalam 1 minggu, lebih dari 2-3 kali, jangan menunggu nanti. Sekarang kan hitungannya 1 kali. Gak nyampe 1 minggu dan terjadi kejang lagi. Langsung segera bawa ke rumah sakit di poli anak khususnya,
Atau kalau misalnya kejangnya dalam kondisi urgensi, bisa langsung ke UGD rumah sakit. Ya, cukup paham ya mungkin penjelasannya. Kalau kurang jelas, nanti bisa diedukasi lagi kepada ahlinya. Kita sama-sama sharing dan belajar. Mungkin infonya dari saya sudah cukup Ibu ya. Oke, Cukup Bu Bidan. sama-sama ya. Nanti tolong dikontrol untuk berat badannya karena belum ada 1 bulan. 1 bulan nanti akan ada pemberian BCG dan polio terjadwal. Mudah-mudahan berat badannya sudah lebih dari 2.500 gram. Baik Bu Bidan. Iya, sama-sama Bu Dinda. Oke, saya antar ke depan ya. Kasih banyak ya Bu Bidan. Ya, sama-sama Bu Dinda Malirat. Oke, sehat-sehat ya Bu. Iya, waalaikumsalam. Setelah melakukan tindakan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan praktek klinik, kita akan melakukan pencegahan infeksi sesudahnya dengan melakukan 6 langkah cuci tangan dan pelepasan APD. Terima kasih teman-teman, semua video yang saya buat dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.